Ya, dari soal nomor 2 ini kita mengetahui bahwa jawaban pilihannya mulai dari A supervisi, yang B timbang terima, yang C sentralisasi obat, dan D ronde keperawatan, dan E-nya discharge planning. Nah, dari masing-masing istilah ini, adakah yang belum diketahui istilahnya? Oke, kita bahas satu-satu. Tapi sebelumnya kita baca dulu dari kasusnya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan lemas, pucat, telapak tangan dingin, dan pusing. Dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui hemoglobin 10 gram per dl. Ya, berarti asumsinya dengan seorang laki-laki HB-nya 10 itu dikatakan HB-nya rendah. Pasien menerima hemoglobin. Setelah diberikan intervensi selama 2 minggu, didapatkan data wajah pucat, CRT 4 detik, kondisinya lemas, telapak tangan dingin. 3 kali pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar HB 11 gram, 11,4 dan 11 gram per dl. Apakah tindakan yang dilakukan perawat? Kira-kira apa jawaban dari soal tersebut? Apa jawabannya? Halo? Apa jawabannya kira-kira dari kasus ini? Halo? Silahkan dijawab. Nomor 2 ini kira-kira apa jawabannya? Silahkan dijawab. Kira-kira apa jawabannya? Baik, kalau memang tidak ada yang ingin menjawab, maka soal akan saya bahas. Silahkan mau digunakan, silahkan. Tidak, silahkan. Baik.
Dari kondisi dari kasus ini, soal nomor 2, bahwa kondisinya adalah pasien sudah diberikan asuhan tetapi tidak kunjung mendapatkan perbaikan terhadap kondisi keadaan umumnya. Sehingga mau nggak mau harus dilakukan evaluasi. Evaluasinya dengan apa? Dengan cara dilakukan ronde keperawatan atau ronde kasus, yaitu dengan melakukan evaluasi ulang, dilakukan pengkajian ulang, dan dibedah kasusnya bersama tim kesehatan lainnya. Soal nomor 3. Tidak ada istilah khusus. Seorang ketua tim di salah satu ruangan perawatan akan melakukan supervisi kepada perawat pelaksana. Tindakan yang akan disupervisi adalah pemberian obat. Ketua tim telah mengkoordinasikan jadwal supervisi dengan perawat pelaksana. Perawat pelaksana telah menyiapkan semua kebutuhan untuk memberikan obat. Ketua tim telah menyiapkan semua berkas pelaksanaan supervisi. Apakah tindakan yang akan dilakukan oleh ketua tim? Ya, berarti ketua tim akan melakukan kegiatan supervisi. Karena dia sudah menyiapkan kegiatan untuk berkas supervisi, ya jawabannya adalah melakukan supervisi. Kemudian soal nomor 4. Di sini ada beberapa istilah. Malpraktek berarti melakukan tindakan yang bukan kompetensinya. Sharp injury, suatu kecelakaan akibat suatu benda tajam. Kemudian nggak lainnya insya Allah mudah dipahami. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam selama 2 minggu. Pasien mengalami penurunan aktivitas dan terpasang infus di tangan sebelah kanan. Daerah sekitar tusukan infus terlihat bengkak, hipertermi, dan mengeluh nyeri. Nah, apakah indikasi yang ditunjukkan pasien tadi dengan data spesifiknya ada bengkak, hipertermi, dan juga nyeri. Nah, ini merupakan tanda indikasi adanya infeksi yang diketahui adalah seperti dolor, rubor, tumor, kalor, fungsiolesa, dan kadang odim. Nah, itu adalah gejala yang menunjukkan merupakan indikasi infeksi. Soal nomor 5. Tidak ada istilah khusus dari pilihan jawaban. Kita langsung pada kasus. Seorang perawat primer di salah satu ruangan menyusun rencana asuhan keperawatan yang dia kelola. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pasien sesak terdapat suara nafas tambahan atau wheezing, frekuensi nafas 27 kali per menit. Hasil laboratorium dapatkan terdapat peningkatan leukosit. Kemudian perawat primer mengkonfirmasikan data diterima kepada perawat asosiat. Apakah langkah perawat primer selanjutnya? Nah, dari kondisi tadi, berarti sudah diketahui hasil pemeriksaan data-data pengkajian. Setelah dilakukan pengkajian, maka dilakukan upaya untuk menentukan yaitu diagnosa keperawatan dengan cara melakukan analisa data. Nah, tidak perlu dilakukan validasi karena apa? Perawat primer sudah meminta kepada perawat asosiat untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mengkaji pasien. Nah, sehingga kalau intervensi dapat dilakukan kalau sudah menentukan diagnosa. Nah, kemudian koordinasi dengan tim kesehatan lain dapat dilakukan kalau diagnosanya juga sudah ditentukan. Membagi jumlah pasien, ini nanti adalah hal yang berbeda dari keadaan pasien sesuai di kasus. Kemudian soal nomor 6. Pada pilihan jawaban tidak ada istilah, berarti kita tidak perlu mengartikan lebih dalam. Nah, kita lihat pada kasus seorang kepala ruang sedang memimpin proses timbang terima. Semua perawat dalam ruangan telah datang di ruangan. Kepala ruangan membuka timbang terima dan mengawalinya dengan doa bersama. Apakah prosedur selanjutnya? Nah, prosedur ini adalah suatu soal terkait prosedural, sehingga merupakan kelanjutan dari prosedural tadi. Sehingga setelah kepala ruang membuka, maka seorang katim akan menyampaikan informasi terkait kondisi pasien yang saat ini sedang diasuhnya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh katim begitu setelah pembuka, karena yang mengetahui perkembangannya siapa pasien adalah katimnya. Kemudian soal nomor 7. Jadi jawabannya tidak ada istilah khusus, semua dapat dipahami dengan bahasa yang jelas. Seorang perawat asosiat sedang melakukan prosedur pemberian obat injeksi kepada pasien. Dia mengambil obat di laci dan menuju ruang tindakan menyiapkan obatnya. Tidak lupa perawat tersebut melihat buku injeksi.
Kemudian perawat menyiapkan semua perlengkapan untuk injeksi. Setelah semua siap, perawat tersebut menuju ke pasien dan membawa buku tindakan. Apakah langkah yang telah dilakukan perawat tadi mencegah salah pasien? Tidak, karena tujuannya memberikan obat. Komunikasi efektif? Bukan, karena tujuannya adalah juga pemberian obat. Nah, jawabannya adalah mencegah kesalahan obat, karena memang tujuannya perawat adalah pemberian obat. Dokumentasi efektif nanti setelah pemberian obat. Mencegah kesalahan prosedur, ini tidak jelas karena memang arahnya di sini adalah pemberian obat. Soal nomor 8, di sini tidak ada istilah khusus. Nah, pertanyaan ada istilah khusus INOS, infeksi nosokomial. Nah, kita lihat pada kasus. Pala ruang bedah di kota yang sulit dijangkau transportasi memiliki permasalahan yang ada di ruangan saat ini. Adalah angka INOS 10%, tingkat kepuasan pasien 70%, puas dan kurang puas ada 25%, sedangkan yang sangat puas 5%. Sistem pendokumentasian pasien kurang maksimal. Sarana prasarana 70% dalam keadaan baik. 30% keadaan cukup. Apakah kemungkinan yang menyebabkan penyebab tingginya infeksi nosokomial? Kualitas SDM. Nah, kualitas SDM ini karena di sini tidak begitu ada data terkait kualitas SDM. Kepuasan pasien ada. Nah, tetapi kalau kaitannya dengan INOS itu sangat sekali kalau ngomong kepuasan pasien. Dokumentasi asuhan keperawatan tidak berhubungan terhadap infeksi. Tuntutan masyarakat juga tidak ada kaitannya dengan infeksi nosokomial. Nah, yang terkait dengan infeksi nosokomial adalah keadaan sarana prasarana. Ini akan menunjang karena ini akan bersinggungan langsung antara pasien dan petugas. Kemudian soal nomor 9, dari A sampai E pilihan jawaban yang sudah ada, tidak ada istilah khusus, semuanya adalah bahasa yang mudah dipahami. Kasusnya adalah seorang perawat di ruangan sedang melakukan pemeriksaan dokumentasi pemberian obat dan menemukan kejanggalan. Di antaranya ada satu pasien menerima bermacam-macam obat. Obat-obat yang digunakan oleh pasien adalah obat yang mahal, padahal obat standar sudah cukup. Dalam pemberian obat ternyata dosisnya lebih besar dari yang diresepkan. Apakah yang harus dilakukan oleh perawat? Nah, jawabannya adalah A. Kenapa A? Dalam pelaksanaan sentralisasi obat akan ada proses rekonsiliasi obat, mengecek apakah obat yang digunakan sudah sesuai formularium atau belum. Nah, kalau obatnya tidak sesuai formularium dapat dikembalikan dan dosisnya pun juga disesuaikan dengan pasien. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. B, kenapa B? Nah, kalau hanya pasien dan keluarga saja yang diminta ini tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Obat ini yang meresepi dokternya, sehingga dengan pelaksanaan sentralisasi obat, dokternya pun dapat disampaikan bahwa dokternya tidak sesuai dalam memberikan resep. Dan C, meningkatkan peran keluarga dalam pemberian obat tidak sesuai, karena memang masalah sumbernya adalah dari resep yang diberikan. Melakukan supervisi terhadap pemberian obat. Nah, ini adalah nanti tindak lanjut setelah dilakukan sentralisasi obat. Kemudian memberikan pendidikan ini juga tindak lanjut setelah melakukan sentralisasi obat. Kemudian nomor 10, tidak ada istilah khusus. Nah, seorang kepala ruang di salah satu RSUD mempunyai data infeksi nosokomial atau INOS di ruangan perawatan tinggi. Total perawat 19, perawat lulusan nurse ada 8, 6 orang sudah bersertifikat pencegahan infeksi. Kemudian perawat dengan lulusan D3 11, keadaan sarana prasarana 85% keadaannya baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh kepala ruangan tersebut? Ya, karena sudah banyak yang punya sertifikat pelatihan, berarti cukup dilakukan sosialisasi. Tidak perlu sampai mendapatkan pelatihan ulang karena semuanya rata-rata sudah dan alat sarana prasarana juga sudah cukup menunjang 85%. Kemudian soal nomor 11. Nah, ini adalah jawaban dari metode rekonsiliasi konflik. Nah, dari situ nanti
metode rekonsiliasi yang digunakan maka akan menyesuaikan kasus. Anda adalah seorang kepala ruang rawat inap di salah satu RSUD menemukan permasalahan antara perawat primer. Mereka saling menyalahkan, kemudian melakukan koordinasi kedua perawat tersebut. Pada akhirnya salah satu perawat primer mengalah. Berarti ada kata kuncinya di sini. Salah satu perawat primer mengalah. Nah, apakah strategi penyelesaiannya? Kalau namanya kompromi, kedua belah pihak saling berdiskusi. Nah, keduanya berupaya mencari jalan keluar. Kemudian ada namanya kompetisi. Nah, kompetisi ini saling bertarung. Keduanya yang dua orang yang sedang berkonflik istilahnya saling bertarung untuk menentukan siapa menjadi pemenang konflik. Jadi karena di sini saling menyalahkan, mencari kesalahannya masing-masing sampai terbukti salah satu menjadi seorang yang salah. Nah, seperti itu kompetisi. Akomodasi. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Akomodasi adalah salah satu pihak memberikan peluang atau kesempatan salah satu pihak untuk menjadi pemenang konflik. Karena apa? Di sini salah satunya adalah mengalah. Nah, kemudian kalau smoothing ini istilahnya adalah menurunkan tensi emosi. Jadi walaupun sedang berkonflik, nah ada sepihak yang berupaya menurunkan emosi konfliknya, meredam emosi konfliknya secara mandiri. Nah, itu disebut sebagai smoothing. Kalau kolaborasi, kedua belah pihak yang sedang konflik itu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang sedang dialami. Nah, karena di sini ada kata kuncinya mengalah, maksudnya diakomodasi. Nomor 12, ini adalah pemilihan warna gelang. Kita lihat pada kasus langsungan. Seorang perawat di ruangan akan melakukan prosedur tindakan kepada pasien. Kemudian dia melihat lembar rekam medis pasien dan mendapatkan data. Pasien adalah laki-laki berumur 50 tahun. Pasien memiliki riwayat alergi antibiotik, dinyatakan HIV, dan pasien membutuhkan bantuan aktivitasnya. Apakah warna gelang? Otomatis kita pilih merah karena dia memiliki riwayat alergi. Ya, dia adalah seorang laki-laki dan ada kekhususan warna gelang yaitu diberikan alergi, yaitu alergi obat atau makanan menggunakan merah. Pink untuk perempuan, biru laki-laki, kuning resiko jatuh, ungu adalah DNR atau do not resist station atau dengan kemudahan hidup yang rendah. Nomor 13 ini adalah penghitungan. Karena pertanyaan adalah BOR, di mana rumus BOR adalah jumlah bed terisi dibagi jumlah bed tersedia. Nah, nanti kalau tinggal rata-rata, tinggal membuat rata-ratanya saja. Seorang kepala ruang suatu bangsal melakukan pengkajian mengenai jumlah pasien yang ada di bangsal tersebut. Dapatkan data sebagai berikut. Tanggal 1, 25 orang. Tanggal 2, 25 orang. Tanggal 3, 20 orang. Nah, total dari tempat tidurnya adalah 25. Nah, kita hitung pada tanggal 1 100%. Karena 25/25. Tanggal 2 juga 100% karena 25/25. Nah, tanggal 3 berarti 20/25. Berarti 4/5 atau 80%. Nah, kita tinggal rata-rata dari ketiga ini. 100 tambah 100 tambah 80. 380 dibagi 3. Maaf, 280 dibagi 3. Ya, jawabannya adalah 93%. Ya, jadi di sini sama dengan 280% dibagi selama 3 hari. Ketemunya adalah 93%. Nah, lanjut soal nomor 14. Nah, pada pilihan jawaban tidak ada istilah sulit.
Kita ke kasus seorang perawat primer di ruang anggrek RSUD X suatu ketika mendapatkan pasien dengan diagnosis osteogenesis imperfecta. Penyakit ini tidak pernah ditemukan di RSUD tersebut, merasa perlu diadakan ronde agar mendapatkan bantuan dalam pemberian asuhan perawatan tersebut, karena indikasinya adalah kasus langka. Nah, apakah yang harus dilakukan oleh perawat tadi? Ya, pertama membuat proposal. Proposal berarti harus tahu proposal apa yang mau dibuat. Menjelaskan tentang pasien ini nanti setelah proposalnya jadi. Menentukan kasus topik. Nah, ini yang pertama harus dilakukan. Kasus topik dulu, baru nanti mencari literatur. Setelah literaturnya sudah punya, kemudian membuat proposal. Setelah proposalnya sudah jadi, menjelaskan tentang kondisi pasien, dan yang terakhir memberikan pendapat tentang kasus. Soal nomor terakhir 15, nah jawabannya tidak ada istilah khusus. Seorang ketua tim melakukan supervisi untuk perawat ruangan. Perawat ruangan telah selesai melakukan tindakan dan ketua tim telah mendapatkan nilai untuk pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh perawat di ruangan. Sekarang ketua tim sedang diskusi dengan perawat tersebut terkait pelaksanaan supervisi tadi. Nah, apakah yang selanjutnya dilakukan oleh ketua tim? Ya, karena di sini sudah diskusi terkait hasil pelaksanaannya, yaitu memberikan penilaian. Karena tujuannya melakukan supervisi adalah kita tahu, oh sudah sesuai atau belum, sesuai dengan SOP-nya atau tidak. Nah, di sana karena terakhir diskusi perawat tersebut terkait pelaksanaan. Nah, berarti tinggal penilaiannya nanti akan dilaporkan. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan bila ada yang ditanyakan. Baik, apabila karena sudah tidak ada respon, maka bimbingan pada hari ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.